sampai kepada hadiah tahun baru yang diberikan oleh Tuhan ini, sungguh kita apa? Luar biasa. Hadiah apa yang mau diberikan? Di dalam buku Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Aku memberikan kepadamu hati yang baru. Amin. Hati yang baru. Ini selama ini tidak pernah baru di dalam kehidupan kita. Masih kehidupan yang apa? Yang lama. Hati yang baru, roh yang baru, hati yang menjadi taat, menjadi penurut akan kuberikan kepadamu, katanya. Dan itu akan diam di dalam hatimu. Kalau Tuhan sudah bersama dengan dia tinggal, sebenarnya segala masalah selesai, ya kan? Tidak ada lagi persoalan. Karena coba lihat, di mana ada Tuhan hadir, di situ ada kedamaian. Di mana Tuhan hadir, di situ cukup segala kebutuhan sehari-hari. Tidak ada apa yang dipikirkan. Di mana ada Tuhan, di sana ada kesibukan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kedamaian. Jadi kalau kita sebenarnya kadang-kadang ribut segala macam, bukan Yesus yang tinggal di dalam hati, diusir dengan apa? Yang lain. Jadi dia akan diam. Aku akan membuang daripadamu, katanya, hati yang keras. Luar biasa kan kebaikan Tuhan ini kepada kita. Hati yang keras akan dibuang. Apa tujuan yang diberikan hadiah? Kan kalau kita orang tua juga memberikan hadiah kepada anak-anaknya kan supaya dia bahagia. Kemudian nanti melalui hadiah ini dia pun menjadi apa? Semakin lebih baik. Ya kan? Kalau mendapat apa? Hadiah, hubungannya pun semakin lebih apa? Inti. Aduh, terima kasih Bapak, terima kasih Mama. Kan begitu kan kalau dikasih apa? Hadiah. Setelah Tuhan mau memberikan hadiah ini, berapa orang kita yang mau berterima kasih sebenarnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang kau sudah menjadikan apa? Hadiah yang baru. Tujuannya dikatakan di sana agar kita menuruti perintahmu ya. Menjadi penurut senang. Saya pikir semana kita kalau dibilang menjadi penurut, anak baik itu katanya bangga kita, ya? Tetapi kalau dibilang anak nakal itu katanya, siapa yang mau? Jadi tujuan Tuhan memberikan itu agar kita menjadi orang baik, supaya jangan lagi ada orang yang apa? Yang nakal-nakal. Dengan kata lain, aku memberikan ini supaya kamu melakukan kehendakku. Kata Tuhan, melakukan kehendak Allah. Kemudian dikatakan, aku akan melepaskan engkau dari dosa. Luar biasa. Dari pagi kita bahas masalah-masalah dosa. Selama masih ada dosa, kita tidak diizinkan untuk masuk ke tempat yang aman. Dan sekarang dia tawarkan, aku akan melepaskan engkau dari seluruh apa? Dosa-dosamu. Luar biasa ini. Kalau kita mau. Katakan lagi, supaya kamu juga menjadi umat kesayanganku. Engkau akan kulepaskan dari kelaparan. Coba pikirkan. Tahun depan kita bilang jadi tahun ketidakpastian. Banyak orang mengatakan tidak apa pasti hidupnya, mungkin kelaparan. Bukankah banyak sekarang orang-orang yang khawatir untuk tahun depan? Sehingga untuk majus itu kan apa yang harus kami makan, apa yang harus kami kami pakai. Itu kan sebenarnya kekhawatiran karena dia tidak pasti percaya kepada siapa, kepada Tuhan. Jadi umat Tuhan sebenarnya dengan jangan engkau khawatir tentang hari-hari apa besok pun, karena akulah Bapakmu yang memikirkan seluruh kebutuhanmu. Aku akan memelihara kau untuk tahun-tahun besok. Apapun yang terjadi, umat Tuhan selalu terpelihara. Amin. Lihat di sana waktu bangsa Israel 3,5 tahun musim kemarau, tapi dia tetap dipelihara sebagai apa? Umat Tuhan ya. Bukan karena pengakuan sebagai umat Tuhan. Bangsa Israel banyak yang mengakui sebagai umat Tuhan, tapi mereka kena di dalam kemiskinan itu. Tetapi Elia telah dipelihara karena Tuhan katakan inilah umat. Dipelihara dia, dikirim dari sini berpindah-pindah dia, tapi tetap dipelihara dia punya apa? Kehidupannya, tujuannya seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk hari esok. Sebagai umat Tuhan, hidupmu akan tetap terpelihara oleh Tuhan. Amin. Amin. Coba pikir, sementara krisis ekonomi berkelanjutan terus, tapi umat Tuhan terpelihara. Berkat kepada umat-umat Tuhan luar biasa. Perpuluhannya selalu semakin apa? Semakin meningkat. Di situ luar biasa.
Bagaimana umat-umat Tuhan itu apa? Dipelihara. Lalu dia katakan, kalau aku memberikan kepada hati yang baru, juga rohku tinggal, maka engkau akan malu sendiri melihat kelakuanmu. Benarkah? Kalau kita sekarang sudah dekat dengan Tuhan, bisa malu sendiri kita melihat kelakuan kita yang jengkel. Ya? Kenapa ya kok jadi aku tadi begini? Kenapa ya jadi begini? Aku tidak mau lagi. Katanya ya, kamu akan malu kepada perbuatan-perbuatan yang dulu, yang membuat engkau menjadi orang-orang pemberontak yang melawan, sehingga kamu akan menjadi muak kepada kelakuan yang salah itu. Kalau dia tidak muak, tidak mau dia meninggalkan dosa. Bisa katakan, seseorang tidak pernah mau meninggalkan dosa kecuali dia melihat betapa bahayanya dosa itu di dalam dirinya. Memang itu. Kalau kita tidak pernah merasa itu bahaya, mana mau orang meninggalkan kalau tidak bahaya? Harus setelah apa? Bahaya. Itu sebabnya Tuhan rindu agar masing-masing kita di tahun 2023 selalu baru setiap pagi. Katakan 3 ayat 23. Untuk bisa baru setiap pagi, itu adalah pemberian Tuhan, hadiahnya kepada saudara, supaya ingin menjadi baru, hati yang baru, jiwa yang baru. Sehingga agar ini bisa terjadi, ada syarat. Tuhan tidak langsung ubah seperti itu. Ada syarat untuk menerima pemberian itu. Sama dengan orang dikasih makan, diundang makan, kita harus pakai tangan kita untuk memasukkan apa? Makanan yang kita ambil, lalu kita masukkan. Kita bukan disuap. Ayo, coba kalian pikir kalau kemarin saudara diajak makan di mana? Makan ke sana katanya. Lalu apakah saudara duduk tenang, lalu yang mengajak itu dikasih makan ke mulutmu? Begitu Pak Cegia? Tidak kan? Kita hanya disuruh dulu kita untuk makan. Pakai tangan, pakai mulutmu. Untuk apa? Memakannya. Kita pun seperti itu. Sekarang Tuhan sudah mau kasih, maka kita akan menggunakan apa yang ada di dalam diri kita untuk menerima itu. Makanya Wahyu 3:20, buka hatimu. Kira-kira begitu lebih. Ini kan mau tahun 2023. Semua anggota jemaat saudara yang hadir, buka hatimu loh. Aku mau masuk, memberikan hati yang baru kepadamu, jiwa yang baru. Rohku mau kubikin ke sana, tapi tertutup. Kan kira-kira begitu kan? Tuhan sudah memberikan sebenarnya hati yang baru. Dia mau memberikan tadi juga rohnya mau tinggal ke dalam diri kita, tapi tertutup. Apa yang membuat tertutup? Ada rasa kesombongan, ada rasa keangkuhan, ada merasa diri lebih benar, ada yang merasa lebih hebat daripada orang lain, sehingga dia tidak bisa apa? Masuk. Kita bilang, Tuhan selalu bilang, buka hatimu. Dia tidak mau masuk sendiri. Dia tahu sopan santun rupanya. Kalau dibuka, baru kita apa? Kan kalau kita juga bertamu begitu kan? Buka, silakan masuk, baru kita masuk. Walaupun dibuka pintunya, kalau dia tidak pilih masuk, berdiri dia kita di mana? Di depan. Sekarang Yesus begitu. Buka hatiku tapi berdiri. Enggak kita apa? Buka. Sekarang buka hatimu. Aku mau masuk menolong engkau. Memberikan hati yang baru tahun 2020 apa? 3. Kamu akan menjadi umatku yang luar biasa. Katanya. Buka hatimu. Ini menjadi persoalan sekarang. Maukah sekarang kita umat Tuhan ini mau membuka hati kita agar siapa? Yesus apa? Yesus masuk. Supaya kita memang benar-benar mau menjadi warga negara. Paulus mengatakan di dalam buku Filipi 3:20, warga negara kita adalah warga negara apa? Surga. Coba bayangkan. Supaya bisa, sudah dijanjikan, bisa kita masuk di sana, maka Yesus berpikir, kalau begini orang ini tidak bisa, kita harus berpikir, kasih hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Tapi mau membuka enggak? Kan kira-kira begitulah yang mereka rapat di sana. Pergilah dulu kan, kira-kira siapa yang mau apa? Membuka apa? Hatinya. Kalau ada yang membuka hatinya, kau masuk. Kasih hati yang baru, jiwa yang baru. Tolong dia. Tapi kalau dia enggak mau membuka, biarkan saja lah begitu. Pulanglah kau. Lihatlah semuanya. Siapa yang mau membuka hati? Peliharakanlah mereka daripada kelaparan tahun 2023. Peliharakan mereka
Semua mungkin karena banyak mungkin malapetaka yang akan terjadi. Peliharakan mereka. Bagi mereka yang sudah membuka hatinya dan kau masuk di sana, kan kira-kira begitulah ini. Tapi coba lihat dulu ke zaman Sonido itu katanya kan. Kira-kira siapa mereka? Tidak lihatlah keadaan. Nah ini contoh ya. Dilihat, saya masuk seperti ini sedikit-sedikitnya dibuka hatinya. Katanya, gak muat aku mau apa, mau masuk. Nah, tinggal. Lalu siapa? Saya. Ini kira-kira ada 5 orang, katanya. Jadi nanti kelihatan tahun depan. Apakah kita punya hati yang baru, masuk tinggal Tuhan, jiwa yang baru, jika kelihatan ada perubahan di dalam apa? Di dalam diri kita. Jika mulai kata-kata sayang kepada istrinya atau yang lain, tidak ada lagi kata-kata yang kasar, tidak ada lagi kata-kata yang menyakiti, tidak ada lagi. Itu artinya Yesus sedang masuk di dalam hati siapa? Hati kita. Membuat kita menjadi apa? Baru. Oleh karena warga negaramu adalah warga negara apa? Surga, bukan warga negara apa? Dunia. Itulah sebabnya Tuhan juga selalu mengeksekusi umatnya, memeliharakan dia. Sebelum warga negara surga itu dieksekusi, dibawa ke surga, maka hukuman belum terjadi kemana? Ke bumi ini. Itu sebabnya kalian perhatikan, pada waktu terjadi di Ukraina permasalahan, ya kan? Orang-orang Indonesia yang ada di sana yang secepatnya, ya kan? Karena di sana banyak apa? Permasalahan. Di mana-mana. Nah, angkat semuanya. Disuruh langsung apa? Kedutaannya. Coba kumpulkan itu semua. Kirim pesawat dari apa? Indonesia. Angkat mereka. Kira-kira begitulah kita ini. Ini jemaat Solidir sana. Coba perhatikan itu katanya. Dunia ini sudah mau binasa. Eksekusi dulu. Selamatkan mereka lebih apa? Lebih dahulu. Kalau ada mereka yang sudah membuka hatinya, dieksekusi. Untuk apa? Untuk Tuhan menyelamatkan kita. Kalau kita sudah menjadi hati yang baru, ya, karena itu dikatakan tetaplah engkau berdua. Jika engkau sudah dimiliki hati yang baru itu, kau harus tetap berdua. Jangan sampai hilang hati yang baru itu, diusir oleh yang apa? Yang lain. Bukankah kadang-kadang keangkuhan dan kesombongan membuat hubungan retak satu dengan yang lain? Kita tahu untuk membuat apa? Senang, tetapi tidak. Kenapa begitu? Harus membuka hati kita tahun dulu. Yesus katakan, di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Benar enggak? Memang benar. Karena tidak, setan menuai katakan begini, menjelang akhir zaman, setan bekerja sekuat tenaganya untuk mau menghancurkan umat-umat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang, buka hatimu biar aku melindungi engkau. Ya. Karena banyak sekarang problem yang akan datang. Setan bekerja dengan apa? Dia. Setan mau agar rumah tangga kita juga hancur sebenarnya. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Bukalah hati aku mau masuk supaya menjaga. Aku tahu setan sekarang bekerja untuk apa? Untuk kamu katanya. Tapi kamu harus tetap apa? Berdiam. Hadiah Tuhan itu adalah mempersiapkan kita untuk masuk di dalam kerajaan yang kekal. Amin. Amin. Karena itu Tuhan katakan. Mazmur 37:5, serahkanlah hidupmu kepada siapa? Tuhan. Dia akan bertindak. Tugasmu hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tanggung jawab Tuhan memelihara kehidupan. Tetapi kalau kau tidak mau menyerahkan dirimu kepadanya, urus sendiri urusanmu katanya. Aku lepas apa? Lepas tangan. Ya? Itu sebabnya pada saat namanya sudah menyerahkan. Kalau kita sudah menyerahkan, artinya kita sudah angkat tangan. Ya udahlah, sama kau lah itu Tuhan. Uruslah Tuhan. Aku tidak mampu, kan? Aku tidak mampu menghadapi masalah 2023 ini. Aku angkat tangan Tuhan. Pada saat kita angkat tangan kepada Tuhan, karena jelas maka Tuhan lah yang turun tangan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, seluruhnya masalah apa? Selesai. Hanya dengan turunnya Tuhan bisa merubah hati kita, hati yang keras seperti batu ini, yang sering terjadi, bisa dibuat menjadi apa? Lembut, tenang, makin bahagia. Oleh karena itu hadiah tahun baru yang mau Tuhan berikan kepada saudara adalah hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru mau tinggal di hati kita. Tidak diberikan baju yang baru yang mahal harganya 5 juta atau sepadan 10 juta, karena itu akan binasa, tidak membawa Anda masuk neraka, tapi itu bisa membawa Anda makin kesombongan. Tetapi Tuhan memberikan satu hadiah yang luar biasa, yang membuat saudara dan saya semakin rendah hati, semakin lebih baik, semakin lebih menyenangkan.
Karena itu terimalah hadiah dari Tuhan, yaitu hadiah tahun baru yang luar biasa untuk kebahagiaan saudara tahun 2023. Tuhan memberkati kita.